Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lawang Sewu, tempat di mana kisah-kisah gelap, rahasia yang disembunyikan, dan teror dari dunia tak kasat mata akan menemani malam kalian. Di luar sana, mungkin banyak orang menganggap santet, pesugihan, dan ilmu gaib hanyalah cerita lama yang dibuat untuk menakut-nakuti. Tapi bagi sebagian orang, semua itu nyata. Nyata dalam bisikan malam. Nyata dalam mimpi buruk yang datang berulang. Dan nyata dalam tragedi yang sulit dijelaskan dengan logika manusia. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah horor penuh misteri tentang orang-orang yang nekat membuat perjanjian dengan kekuatan gelap demi kekayaan, tentang santet yang dikirim karena dendam dan iri hati, tentang rumah-rumah tua yang menyimpan rahasia kelam, serta pengalaman nyata yang meninggalkan trauma seumur hidup bagi mereka yang mengalaminya. Namun, ingat, apa yang kalian dengar di sini bukan sekedar hiburan, karena ada beberapa pintu yang seharusnya tidak pernah dibuka. Ada nama yang sebaiknya tidak disebut, dan ada tempat-tempat tertentu yang masih menyimpan energi mengerikan hingga hari ini. Jadi, sebelum cerita dimulai, pastikan kalian menonton di tempat yang aman. Matikan lampu jika berani. Gunakan headset dan dengarkan setiap detailnya baik-baik. Karena bisa jadi, saat kalian mendengar cerita ini, ada sesuatu yang juga sedang memperhatikan dari balik kegelapan. Saya akan menemani kalian malam ini, membuka lembar demi lembar kisah menyeramkan yang sulit dipercaya, namun benar-benar terjadi. Inilah Lawang Sewu, gerbang menuju kisah horor, santet, ilmu gaib, dan pesugihan paling mencekam. Malam itu, hujan turun tipis saat aku, Dedi, menuruni bus tua yang berhenti di ujung jalan desa. Angin dari arah sungai terasa dingin menusuk sampai ke tulang. Sopir bus bahkan langsung menutup pintu sambil berkata pelan sebelum pergi. "Kalau bisa, jangan keluar rumah lewat maghrib, nak." Aku hanya mengangguk sambil membawa tas kecil berisi pakaian dan kitab doa dari pesantren. Jalan desa itu gelap, hanya diterangi lampu minyak dari beberapa rumah kayu. Tidak ada suara ramai seperti desa lain. Yang terdengar hanya suara air sungai dari kejauhan. Deras, berat, seperti sesuatu sedang diseret arus. Aku datang bukan tanpa alasan. 3 hari sebelumnya, Kiai Harun memanggilku ke ruangannya di pesantren. "Dedi, ada desa yang sedang diteror ilmu santet. Banyak warga sakit aneh dan hilang tanpa jejak. Kau harus ke sana." "Saya sendiri, Yai." "Kau tidak sendiri. Allah selalu bersama orang yang menjaga doa." Kalimat itu terus terngiang di kepalaku saat aku berjalan menuju rumah kepala dusun. Anehnya, semakin dekat ke pusat desa, semakin banyak warga yang menutup pintu ketika melihatku. Seorang ibu bahkan buru-buru menarik anaknya masuk rumah. "Masuk, jangan lihat orang luar malam-malam." Aku mulai sadar ada ketakutan besar di tempat itu. Saat tiba di rumah kepala dusun, seorang lelaki tua menyambutku dengan wajah pucat. Namanya Pak Wiryo. Tangannya gemetar ketika mempersilahkanku masuk. "Kiai benar-benar mengirim santri ke sini," katanya lirih. "Sebenarnya apa yang terjadi di desa ini, Pak?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab. Ia malah menatap jendela rumahnya yang mengarah ke belakang desa. Dari sana samar-samar terlihat kabut tebal menutupi aliran sungai. "Itu sungai berdarah," ucapnya pelan. Aku terdiam. Warga bilang setiap malam Jumat Kliwon airnya berubah merah. Sudah banyak orang hilang sejak padepokan tua di pinggir sungai itu aktif lagi. "Padepokan?" Pak
Pak Wiryo mengangguk cepat lalu menutup semua jendela rumah seperti takut didengar sesuatu. Dulu tempat itu dipakai dukun santet. Puluhan tahun kosong. Tapi beberapa bulan terakhir ada asap dan suara gamelan dari sana setiap tengah malam. Belum sempat aku bertanya lagi. Tiba-tiba terdengar suara jeritan perempuan dari arah luar rumah. "Tolong!" Aku langsung berdiri. Pak Wiryo justru panik dan menahan lenganku. "Jangan keluar. Tapi ada orang minta tolong, Pak." Pagi pertama di desa itu terasa aneh. Kabut belum benar-benar hilang meski matahari sudah naik. Aku keluar rumah Pak Wiryo dengan mata masih berat karena semalaman hampir tidak tidur. Suara gamelan dari arah sungai terus terdengar sampai menjelang subuh, seolah ada pesta yang dilakukan makhluk tak kasat mata. Warga desa terlihat diam saat melewatiku. Tidak ada yang berani menyapa terlalu lama. Mereka hanya menunduk lalu mempercepat langkah. Ketakutan di desa itu terasa nyata, seperti udara dingin yang menempel di kulit. Aku sedang membantu Pak Wiryo membereskan halaman ketika seorang perempuan tiba-tiba berlari sambil menangis histeris. "Pak Wiryo! Pak Wiryo!" Aku dan kepala dusun langsung menoleh. Perempuan itu jatuh tersungkur di tanah. "Anak saya hilang!" teriaknya sambil sesenggukan. Wajah Pak Wiryo langsung pucat. "Lestari, tenang dulu. Hilang bagaimana?" "Semalam Lia keluar rumah habis dengar suara orang manggil dari sungai. Sampai sekarang belum pulang." Dadaku langsung terasa berat. Pak Wiryo memejamkan mata seperti sudah menduga hal itu akan terjadi. "Siapa namanya?" tanya aku pelan. "Lian, baru umur 12 tahun. Perempuan itu menangis makin keras. Aku bisa melihat ketakutan yang tidak dibuat-buat. Ini bukan kejadian pertama di desa itu. Beberapa warga mulai berkumpul, tapi tidak satu pun terlihat berani pergi mencari ke arah sungai. Mereka justru saling berbisik ketakutan. "Itu pasti ulah padepokan lagi. Sudah ketiga kalinya bulan ini. Aku bilang juga jangan keluar malam." Aku mendekati Pak Wiryo. "Kita harus mencari anak itu sekarang." Pak Wiryo menatapku ragu. "Dedi, tempat itu bukan tempat manusia biasa. Saya datang ke sini memang untuk menghadapi itu, Pak." Akhirnya aku pergi bersama 3 pemuda desa menuju pinggir sungai berdarah. Semakin dekat ke sana, bau anyir mulai terasa lagi. Air sungai tampak keruh kemerahan meski hari masih pagi. Anehnya, tidak ada ikan, tidak ada suara burung, bahkan angin terasa mati di sekitar tempat itu. Di tepian sungai aku menemukan jejak kaki kecil menuju hutan bambu. "Ini jejak Rian," kata salah satu pemuda. Aku mengikuti jejak itu perlahan sampai akhirnya kami melihat bangunan tua di balik kabut. Padepokan itu jauh lebih menyeramkan dari yang kulihat semalam. Dinding kayunya hitam seperti bekas terbakar. Banyak kain merah lusuh tergantung di depan pintu. Di beberapa pohon sekitar bangunan tergantung boneka jerami kecil yang ditusuk paku berkarat. Salah satu pemuda langsung mundur ketakutan. "Jangan masuk, orang yang masuk ke sana nggak pernah kembali." Aku mendekati salah satu boneka jerami. Di dadanya tertulis nama seseorang dengan tinta hitam. "Suryo." Pemuda di belakangku langsung gemetar. "Itu nama warga yang meninggal minggu lalu." Aku menelan ludah pelan. Berarti tempat ini memang dipakai untuk ritual santet. Tiba-tiba terdengar suara anak kecil menangis dari dalam padepokan. "Ibu, tolong!"
"Itu Rian!" teriak salah satu warga. Aku langsung melangkah menuju pintu bangunan tua itu. Baru saja tanganku menyentuh pintu kayu, suara angin besar mendadak berputar di sekitar padepokan. Semua kain merah berkibar keras meski udara sebelumnya sangat tenang. Brak. Pintu. Malam setelah hilangnya Rian menjadi malam paling panjang sejak aku datang ke desa itu. Warga mulai menutup rumah lebih awal. Tidak ada suara obrolan, tidak ada lampu terang, hanya kabut tebal dan suara aliran sungai berdarah yang terdengar semakin keras, seperti gemuruh dari perut bumi. Aku duduk sendirian di kamar sambil membaca Al-Quran pelan. Namun pikiranku terus terbayang sandal kecil di dekat sumur tua padepokan itu. Anak itu masih hidup atau tidak, aku belum tahu. Yang jelas, sesuatu di tempat itu sengaja mempermainkan ketakutan warga. Pak Wiryo masuk membawa lampu minyak dengan wajah gelisah. "Dedi, jangan keluar malam ini." Aku menutup kitab pelan. "Kenapa?" Pak Wiryo menelan ludah sebelum menjawab. "Setiap ada orang hilang, malam berikutnya selalu terdengar tangisan dari sungai." Belum sempat aku bicara, suara itu muncul lagi. Suara perempuan menangis. Pelan, panjang, seperti orang menahan sakit luar biasa. Aku langsung berdiri. Itu suara yang Bapak maksud. Pak Wiryo mengangguk cepat, tangannya bahkan sampai gemetar. "Jangan dekati sungai kalau masih ingin hidup." Aku justru mengambil sarung dan tasbihku. Kalau saya terus diam, korban akan bertambah. "Dedi," bentak Pak Wiryo panik. Orang-orang yang mendatangi suara itu tidak pernah kembali. Aku menatapnya tenang. Saya datang ke sini bukan untuk lari. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, seolah perempuan itu berada sangat dekat dari rumah. Aku keluar sebelum Pak Wiryo sempat menahanku lagi. Udara malam terasa dingin menusuk. Kabut turun begitu tebal sampai jalan desa hampir tidak terlihat. Hanya suara air sungai yang menjadi petunjuk arah. Semakin dekat ke sungai, bau anyir darah semakin kuat. Dadaku mulai sesak. Anehnya, di sepanjang jalan, aku melihat banyak pintu rumah diberi tulisan Arab dengan arang hitam, seperti warga mencoba melindungi diri dari sesuatu. Tangisan itu tiba-tiba berubah menjadi suara lirih memanggil, "Tolong aku." Aku menghentikan langkah. Suara itu jelas sekali, suara perempuan muda. "Tolong." Aku membaca istighfar pelan lalu melanjutkan berjalan, sampai akhirnya tiba di tepian sungai berdarah. Air sungai malam itu benar-benar berbeda. Warnanya marah gelap seperti darah bercampur lumpur. Arusnya bergerak lambat namun mengeluarkan bau busuk menyengat. Kabut tipis melayang di atas permukaan air. Lalu aku melihatnya, seorang perempuan berdiri di tengah sungai. Rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya putih lusuh penuh lumpur merah. Sejak melihat arwah-arwah di sungai berdarah, aku tidak bisa lagi menganggap semua ini sekadar teror santet biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap bersembunyi di balik padepokan tua itu. Sesuatu yang sengaja memelihara kematian. Pagi harinya, desa terlihat semakin sunyi. Warga menolak keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Bahkan suara anak-anak sudah tidak terdengar lagi. Aku duduk di teras rumah Pak Wiryo sambil memperhatikan langit mendung ketika seorang pemuda desa datang tergesa-gesa. Namanya Jatmiko, wajahnya pucat dan penuh keringat. "Mas Dedi," katanya pelan sambil melihat kanan kiri seperti takut diikuti. Aku tahu sesuatu soal padepokan itu. Aku langsung berdiri. "Apa?" Jatmiko menelan ludah. "Malam ini ada ritual besar di hutan bambu dekat sungai. Aku pernah lihat diam-diam." Pak Wiryo yang mendengar langsung membentak pelan, "Miko, jangan bicara sembarangan." "Aku serius, Pak," jawabnya panik. "Kalau tidak dihentikan, akan ada korban lagi." Aku mendekat. "Ritual apa?" "Mereka biasa datang tengah malam. Ada warga
warga yang diam-diam ikut ke sana karena dijanjikan kekayaan. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Jadi, memang ada warga desa yang membantu padepokan. Jatmiko mengangguk pelan. Mereka takut sekaligus tergoda. Menjelang malam, aku bersiap pergi bersama Jatmiko. Pak Wiryo terus melarang Ami. Kalian tidak tahu apa yang tinggal di hutan itu. Aku menatap kepala dusun itu tenang. Justru karena itulah saya harus melihatnya sendiri. Udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Kabut turun sangat tebal, sampai cahaya lampu minyak nyaris tidak berguna. Aku dan Jatmiko berjalan melewati jalan setapak menuju hutan bambu di belakang sungai berdarah. Semakin jauh masuk ke hutan, suara jangkrik mulai hilang. Yang terdengar hanya suara bambu bergesekan tertiup angin. Krek, krek, krek. Jatmiko berjalan gelisah di depanku. Mas Dedi, kalau nanti terjadi apa-apa, jangan tinggalkan aku. Aku hanya mengangguk sambil terus membaca doa dalam hati. Tak lama kemudian, cahaya merah mulai terlihat di balik pepohonan. Kami langsung berjongkok di balik rumpun bambu besar, dan di sanalah ritual itu berlangsung. Ada sekitar 7 orang berjubah hitam berdiri melingkar di depan batu besar dekat sungai. Di tengah lingkaran terikat seekor kambing hitam yang terus mengembik ketakutan. Bau dupa bercampur darah memenuhi udara. Di depan mereka berdiri sosok dukun tua penghuni padepokan. Ia membawa tongkat penuh tulang kecil sambil membaca mantra dengan suara berat yang tidak jelas bahasanya. Roh penjaga sungai, terimalah persembahan malam ini. Jantungku langsung berdegup keras. Air sungai berdarah mulai bergerak tidak wajar. Permukaannya berputar pelan, seperti ada sesuatu besar bergerak di bawahnya. Salah satu warga berjubah tiba-tiba. Sejak malam ritual di hutan bambu itu, suasana desa berubah semakin mencekam. Warga yang sebelumnya masih berani keluar rumah setelah maghrib, kini benar-benar mengurung diri. Tidak ada lagi lampu yang menyala terang. Jalanan kosong, seperti desa mati. Aku mulai sadar satu hal. Penghuni padepokan itu sekarang bukan hanya meneror warga. Ia mulai memburuku. Bekas cengkraman tangan hitam di kaki Jatmiko belum hilang. Kulitnya membusuk perlahan, seperti terkena racun. Pemuda itu bahkan hampir tidak bisa berjalan. Aku merasa ada yang berdiri di depan rumah setiap malam. Katanya lirih saat aku mengganti balutan kakinya. Ada suara orang menggaruk dinding sampai subuh. Aku membaca doa pelan, lalu meniup air ruqyah ke lukanya. Namun dalam hati aku tahu, santet itu belum selesai. Malam harinya aku mencoba beristirahat di kamar kecil rumah Pak Wiryo. Tubuhku lelah, tetapi mataku sulit terpejam. Suara bambu bergesekan dari arah luar terdengar terus-menerus. Krek, krek, krek. Aku akhirnya membaca Al-Quran pelan untuk menenangkan hati. Namun tepat tengah malam, bau busuk tiba-tiba memenuhi kamar. Aku menghentikan bacaan. Bau itu seperti bangkai bercampur darah basi. Perlahan aku menoleh ke pojok ruangan, dan napasku langsung tercekat. Belatung. Ratusan belatung hitam merayap keluar dari bawah lemari kayu dan memenuhi lantai kamar. Astagfirullah. Aku berdiri cepat. Belatung-belatung itu bergerak menuju tempat tidurku, seperti sesuatu sengaja mengarahkannya. Lalu terdengar suara ketukan dari jendela. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Aku mendekati jendela sambil menggenggam tasbih. Siapa? Tak ada jawaban. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi, lebih keras. Setelah boneka santet itu terbakar, tidak ada warga yang berani tidur nyenyak. Sepanjang malam terdengar suara anjing melolong dari arah sungai berdarah. Kadang disusul suara tangisan perempuan yang datang bersama kabut dingin menyusup ke sela rumah-rumah kayu.
Aku duduk di teras rumah Pak Wiryo sambil menahan nyeri di dada akibat serangan santet semalam. Meski rasa sakitnya perlahan hilang, aku tahu dukun penghuni padepokan itu sedang menguji kekuatan doaku sedikit demi sedikit. Yang membuat pikiranku tidak tenang justru hal lain. Kenapa warga desa seperti menyembunyikan sesuatu? Mereka selalu ketakutan saat aku bertanya tentang asal-usul sungai berdarah. Bahkan Pak Wiryo berkali-kali mengalihkan pembicaraan. Padahal aku yakin, semua teror ini tidak mungkin baru terjadi sekarang. Menjelang siang, aku memutuskan mendatangi rumah seorang nenek tua yang tinggal paling dekat dengan sungai. Warga memanggilnya Mbok Sarmi. Katanya, ia satu-satunya orang yang masih hidup sejak padepokan itu pertama kali berdiri. Rumahnya kecil dan hampir roboh. Begitu aku masuk, bau daun kering dan minyak kelapa langsung terasa. Mbok Sarmi menatapku lama sebelum bicara. Kau santri yang melawan penghuni sungai itu. Aku mengangguk pelan. Nek, saya ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di desa ini. Nenek itu terdiam cukup lama. Tatapannya kosong ke arah jendela. Aku sudah bilang ke warga, dosa lama tidak bisa terus ditutup. Aku mendekat perlahan. Maksudnya, Mbok Sarmi menarik napas berat. Dulu sungai itu tidak seperti sekarang. Jantungku mulai berdebar. Puluhan tahun lalu desa ini miskin. Banyak warga kelaparan. Lalu datang seorang lelaki membuka padepokan di pinggir sungai. Dukun itu. Mbok Sarmi mengangguk. Awalnya dia membantu warga. Sawah jadi subur. Dagangan laris. Orang sakit sembuh. Tapi semua ada bayarannya. Angin tiba-tiba bertiup pelan dari luar rumah. Suara bambu bergesekan terdengar lirih. Apa bayarannya? Nenek itu menatapku dengan mata mulai berkaca-kaca. Tumbal. Dadaku langsung terasa berat. Setiap beberapa bulan selalu ada warga hilang. Awalnya anak yatim, lalu orang pendatang. Sampai akhirnya, suaranya bergetar. Santri-santri dari pesantren datang menghentikan ritual itu. Aku terdiam. Kiai mereka tahu. Sungai itu dipakai gerbang pemanggil makhluk gaib. Mereka mencoba menutup padepokan. Apa yang terjadi? Mbok Sarmi mulai menangis pelan. Mereka dibantai. Bulu kudukku langsung berdiri. Malam itu, sungai berubah merah oleh darah para santri. Tubuh mereka dibuang ke arus sungai bersama korban ritual lainnya. Aku mengepalkan tangan kuat-kuat. Warga membiarkan itu terjadi. Mbok Sarmi langsung menunduk. Sebagian takut. Sebagian lagi sudah menikmati kekayaan dari padepokan. Aku langsung teringat ucapan Jatmiko tentang warga yang diam-diam membantu ritual santet. Berarti dosa desa ini jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Saat aku keluar dari rumah Mbok Sarmi, langit mendadak gelap meski hari masih sore. Sejak kemunculan arwah para santri di tepian sungai berdarah, desa benar-benar diliputi ketakutan. Tidak ada lagi warga yang berani keluar rumah saat malam tiba. Bahkan suara azan dari musola terdengar lirih, karena imam masjid sendiri gemetar setiap kali angin dari arah sungai bertiup. Namun bagiku, kemunculan mereka justru seperti petunjuk. Para santri itu tidak datang untuk menakutiku. Mereka ingin menunjukkan sesuatu. Malam berikutnya aku memutuskan kembali ke padepokan tua itu. Kali ini tidak sendirian. Jatmiko memaksa ikut, meski wajahnya masih pucat sejak ritual di hutan bambu. Kalau memang ada cara menghentikan semua ini, aku mau bantu, katanya pelan. Aku mengangguk. Kita masuk sebentar saja. Kalau ada apa-apa langsung keluar. Kami berjalan menembus kabut malam dengan membawa lampu minyak kecil. Suara sungai berdarah terdengar lebih deras dari biasanya. Anehnya, sepanjang perjalanan aku merasa seperti sedang diawasi banyak mata dari balik pepohonan. Saat bangunan padepokan mulai terlihat, bulu kudukku langsung berdiri. Malam itu tempat itu tampak lebih hidup. Ada cahaya merah samar keluar dari celah-celah dinding kayu hitamnya. Bau dupa bercampur bangkai menusuk hidung, bahkan sebelum kami masuk. Jatmiko berhenti melangkah. Mas Dedi, aku dengar suara orang ngobrol. Aku ikut diam mendengarkan.
benar. Ada suara bisikan banyak orang dari dalam padepokan, pelan, saling bersahutan, seperti puluhan orang membaca mantra bersamaan. Aku membaca doa pelan, lalu mendorong pintu kayu tua itu. Kret! Suara bisikan mendadak berhenti. Ruangan utama padepokan kosong. Hanya ada lilin-lilin merah menyala di sudut ruangan dan simbol aneh tergambar di lantai menggunakan darah kering. Namun bau busuk di dalamnya jauh lebih kuat dibanding sebelumnya. Bau mayat, bisik Jatmiko sambil menutup hidung. Aku mengarahkan lampu minyak ke sekitar ruangan. Di dinding masih tergantung foto-foto warga desa yang dicoret tinta merah. Tapi kali ini jumlahnya bertambah. Dan ada satu foto baru di tengah dinding. Foto Pak Wiryo. Di bawahnya tertulis dengan darah, penebus dosa. Dadaku langsung terasa dingin. Tiba-tiba lampu minyak di tangan Jatmiko berkedip-kedip sendiri. Lalu terdengar suara ketukan dari bawah lantai kayu. Tok, tok, tok. Kami langsung saling pandang. Suara itu berasal dari bawah ruangan utama. Aku berjongkok perlahan. Ada celah kecil di lantai yang tertutup tikar lusuh. Saat tikar itu kuangkat, terlihat pintu kayu tua dengan rantai berkarat. Jatmiko langsung mundur. Jangan dibuka. Namun bau busuk dari bawah semakin menyengat. Aku menggenggam tasbih erat, lalu membuka rantai itu berlahan. Kret! Pintu bawah tanah terbuka. Udara dingin langsung menyembur keluar bersama bau mayat membusuk yang membuat perut terasa mual. Tangga sempit terlihat menuju ruang gelap di bawah padepokan. Aku membaca ayat kursi pelan, lalu turun lebih dulu. Jatmiko mengikuti dengan langkah gemetar. Semakin ke bawah, suara bisikan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Tolong kami. Lepaskan kami. Suara banyak orang bercampur jadi satu. Saat kaki kami mencapai dasar tangga, napasku langsung tercekat. Ruangan bawah tanah itu penuh makam dangkal. Tanahnya basah bercampur darah kering. Di sepanjang dinding tergantung kain kafan lusuh dan jimat hitam. Namun yang paling mengerikan, mayat-mayat itu. Mayat. Puluhan mayat tanpa kepala terkubur setengah badan di tanah. Sebagian tubuh mereka masih segar, seperti baru mati beberapa hari. Sebagian lain sudah membusuk penuh belatung. Jatmiko langsung muntah di sudut ruangan. Ya Allah, ini semua korban padepokan. Tanganku gemetar hebat saat melihat pakaian salah satu mayat. Sarung dan baju koko putih. Santri. Dadaku sesak luar biasa. Ini para santri yang dibantai dulu. Aku hampir tidak bisa menahan amarah. Di tengah ruangan terdapat sumur batu hitam besar yang mengeluarkan bau anyir sangat kuat. Air di dalamnya merah pekat seperti darah. Tiba-tiba terdengar suara tangisan kecil. Aku menoleh cepat. Makhluk tanpa kepala itu berdiri tepat di depanku, sambil mengeluarkan suara geraman dari lehernya yang berlubang. Bau darah dan bangkai memenuhi ruang bawah tanah padepokan. Jatmiko sudah gemetar di sudut ruangan, sementara dukun tua di ujung tangga terus tersenyum seperti menikmati ketakutan kami. Aku menggenggam tasbih erat meski telapak tanganku basah oleh keringat. Semua ini harus berhenti, kataku pelan sambil menatap dukun itu. Ia tertawa berat. Berhenti? Sungai ini sudah hidup dari darah manusia puluhan tahun, santri. Makhluk tanpa kepala di depanku mendadak bergerak cepat. Bruak! Tangannya menghantam tanah tepat di sampingku sampai lantai retak. Aku langsung menghindar sambil membaca ayat kursi keras-keras. Ruangan bawah tanah mendadak bergetar hebat. Lilin-lilin merah di dinding padam satu persatu. Makhluk itu menjerit marah. Dari lehernya keluar asap hitam pekat. Mas Dedi, teriak Jatmiko panik. Ayo naik sekarang. Namun sebelum kami bergerak, tanah di sekitar makam mulai bergunjang. Satu persatu, tangan pucat keluar dari kuburan dangkal. Mayat-mayat tanpa kepala
seperti dipanggil sesuatu. Dadaku langsung sesak. Dukun tua itu mengangkat tongkat tulangnya tinggi-tinggi. Lihatlah pasukan sungai berdarah. Puluhan mayat bergerak tertatih mendekati kami. Aku membaca doa semakin keras. Tubuhku terasa panas, tapi hawa dingin dari ruangan itu seperti terus menekan napas. Jatmiko, keluar sekarang. Pemuda itu langsung berlari menuju tangga. Aku menyusul sambil terus membaca ayat suci. Namun makhluk tanpa kepala tiba-tiba melompat dan menghadang di depan tangga. Brak! Tangga kayu hancur sebagian. Aku terpental jatuh sampai punggungku membentur dinding batu. Napasku sesak. Makhluk itu mendekat perlahan sambil menyeret kakinya yang penuh lumpur darah. Dukun tua berjalan turun sambil tertawa pelan. Kau kuat, Dedi. Tapi doamu tidak akan mampu menutup gerbang sungai. Aku memaksakan diri berdiri. Selama Allah masih memberiku napas, aku tidak akan membiarkanmu mengambil desa ini. Mata dukun itu langsung berubah merah. Ia mengangkat segenggam tanah hitam, lalu meniupkannya ke arahku. Sekejap, tubuhku terasa sangat berat. Dadaku seperti ditindih batu besar. Suara bisikan mulai memenuhi kepala. Menyerahlah, kau akan mati. Kau tidak bisa menang. Aku hampir jatuh berlutut. Pandanganku mulai kabur. Namun di tengah suara-suara itu, aku teringat wajah Kiai Harun di pesantren. Kau tidak sendiri. Allah selalu bersama orang yang menjaga doa. Aku langsung menggenggam tasbih lebih kuat dan membaca ayat suci sekeras mungkin. Makhluk raksasa itu berdiri di tengah ruang bawah tanah padepokan, sambil mengeluarkan suara jeritan puluhan manusia sekaligus. Tubuhnya dipenuhi lumpur merah, potongan tulang, dan wajah-wajah yang bergerak kesakitan di permukaan kulitnya. Mata merahnya menatapku tanpa berkedip sedikitpun. Aku hampir tidak bisa bernafas. Hawa dari tubuh makhluk itu begitu dingin, sampai membuat tanganku mati rasa. Di belakangnya, dukun tua berdiri sambil tertawa seperti orang gila. "Lihat, Dedi," katanya parau. "Inilah penguasa sungai berdarah." Makhluk itu membuka mulut besarnya. Dari dalam mulutnya terdengar suara tangisan perempuan, jeritan anak kecil, dan bacaan mantra bercampur menjadi satu. Jatmiko berteriak dari atas tangga yang hampir runtuh. "Mas Dedi, keluar sekarang." Namun kakiku terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahan tubuhku di tempat itu. Makhluk raksasa itu mulai melangkah mendekat. Duk, duk. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar. Aku menutup mata sejenak, lalu membaca doa sekuat tenaga. Suaraku menggema di ruang bawah tanah yang mulai dipenuhi air merah dari sumur hitam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Makhluk itu mendesis marah. Tubuhnya mengeluarkan asap hitam pekat. Dukun tua langsung berteriak, "Bungkam dia!" Makhluk itu mengangkat tangannya tinggi, lalu menghantam tanah. Brak! Gelombang air merah langsung menerjang tubuhku. Aku terpental sampai membentur makam di belakang. Punggungku terasa nyeri luar biasa. Namun di tengah rasa sakit itu, aku mendengar suara lirih di sekelilingku. "Lanjutkan doamu." Aku membuka mata perlahan. Arwah para santri kembali berdiri di sekitar ruangan. Jumlah mereka jauh lebih banyak sekarang. Mereka mengelilingiku sambil membaca doa bersama. Suara mereka pelan, tetapi membuat hawa dingin di ruangan mulai berubah hangat. Dukun tua itu mulai panik. "Tidak, kalian seharusnya tetap terikat di sungai." Salah satu arwah santri menatapku. "Hancurkan pusat ritualnya."
Aku langsung menoleh ke tengah ruangan. Sumur hitam. Aku sadar, semua kekuatan padepokan berasal dari tempat itu. Makhluk raksasa itu kembali bergerak menyerang. Tapi kali ini arwah para santri maju menghadangnya. Tubuh mereka memancarkan cahaya samar. Jeritan memenuhi ruangan saat makhluk itu berusaha menghancurkan mereka. Aku memanfaatkan kesempatan itu untuk berlari menuju sumur sambil terus membaca ayat suci. Dukun tua langsung sadar. Jangan biarkan dia mendekat. Ia mengangkat tongkat tulangnya, lalu mengarahkannya kepadaku. Seketika bayangan hitam keluar dari dinding ruangan, seperti tangan-tangan panjang mencoba mencengkram kakiku. Aku hampir jatuh. Namun suara doa para santri semakin keras. Tangan-tangan hitam itu mulai terbakar satu persatu. Aku akhirnya sampai di depan sumur hitam. Bau darah dari dalamnya begitu kuat, sampai membuat kepalaku pusing. Saat kulihat ke dalam, air sumur itu bukan hanya merah. Ada wajah-wajah manusia bergerak di dalamnya. Mereka menangis. Mereka menjerit minta tolong. Aku langsung membaca ayat kursi sekeras mungkin, lalu melempar tasbih pemberian Kiai Harun ke dalam sumur. Sesaat semuanya hening. Padepokan itu akhirnya tinggal puing hitam yang masih mengeluarkan asap tipis saat matahari mulai muncul dari balik kabut. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke desa itu, suara tangisan dari sungai berdarah tidak terdengar lagi. Warga mulai berani keluar rumah. Beberapa menangis saat mengetahui arwah keluarga mereka akhirnya lepas dari kutukan padepokan. Ada yang datang membawa bunga ke tepi sungai, ada yang sujud syukur di depan musola. Namun entah kenapa, hatiku belum benar-benar tenang. Aku masih teringat satu hal, kitab hitam itu hilang. Pagi itu, aku berdiri di dekat puing padepokan bersama Pak Wiryo dan Jatmiko. Bau kayu terbakar masih menyengat. Di sekitar bekas bangunan, terlihat banyak jimat hangus dan tulang belulang yang mulai muncul dari dalam tanah. Pak Wiryo menatap puing itu dengan mata sembab. Semua ini dosa kami, katanya lirih. Kalau dulu kami tidak tergoda kekayaan. Aku menepuk bahunya pelan. Yang penting sekarang desa ini punya kesempatan memperbaiki semuanya. Namun Jatmiko tiba-tiba terlihat gelisah. Ia terus melihat ke arah hutan bambu. Mas Dedi, bisiknya pelan. Aku yakin semalam ada seseorang keluar dari padepokan sebelum runtuh. Aku langsung menoleh. Siapa? Aku nggak lihat jelas, tapi orang itu membawa sesuatu seperti buku. Dadaku langsung terasa dingin. Belum sempat aku menjawab, terdengar suara teriakan dari arah sungai. Ada mayat. Warga langsung berlari ke tepian sungai berdarah. Aku dan yang lain ikut menyusul. Saat tiba di sana, beberapa warga terlihat mundur ketakutan sambil membaca doa. Di tepi sungai tergeletak tubuh seorang lelaki tua, tanpa kepala. Tubuhnya penuh lumpur merah dan potongan jimat hitam. Pak Wiryo langsung pucat. Itu pengikut padepokan. Aku memperhatikan tubuh itu pelan. Di dada mayat tertancap paku besar berbentuk silang. Namun yang membuatku merinding adalah tulisan di tanah dekat mayat tersebut. Satu tumbal belum selesai. Tulisan itu seperti dibuat menggunakan darah segar. Angin mendadak bertiup dingin. Air sungai berdarah yang sebelumnya mulai jernih, perlahan berubah keruh kembali. Jatmiko mundur ketakutan. Mas Dedi, jangan bilang kalau... Belum selesai ia bicara, terdengar suara gamelan samar dari arah hutan. Dung, dung, dung. Suara itu membuat seluruh warga panik. Tidak mungkin, bisik Pak Wiryo gemetar. Padepokan sudah hancur. Aku menatap ke arah kabut di seberang sungai. Di antara pepohonan bambu, terlihat sosok berjubah hitam berdiri diam sambil membawa sesuatu di tangannya. Kitab hitam itu. Dadaku langsung berdebar keras. Sosok itu berlahan mengangkat wajahnya, dan aku terkejut saat mengenalinya. Bukan orang asing. Itu salah satu warga desa sendiri.
Lelaki yang selama ini paling sering membantu pemakaman korban hilang. Namanya Surya. Ia tersenyum tipis ke arahku. Guru sudah mati. Suaranya menggema pelan di tengah kabut. Tapi ilmunya tidak. Pak Wiryo langsung gemetar. Surya, jadi selama ini kau... Lelaki itu tertawa kecil. Desa ini tidak akan hidup tanpa kekuatan sungai berdarah. Ia membuka kitab hitam itu perlahan. Seketika angin berputar kencang di sekitar sungai. Air mulai bergolak lagi seperti malam-malam sebelumnya. Warga berteriak panik dan mundur menjauh. Aku langsung membaca doa keras-keras sambil melangkah mendekatinya. Berhenti sebelum semuanya terulang lagi. Namun Surya justru tersenyum makin lebar. Kau terlambat, Santri. Tiba-tiba air sungai meledak tinggi. Blak. Puluhan tangan pucat kembali muncul dari dalam air. Tangisan arwah terdengar bersahutan memenuhi udara. Warga mulai menangis ketakutan. Aku terus membaca ayat suci tanpa berhenti. Namun kali ini aku bisa merasakan sesuatu berbeda. Sungai itu lebih marah, lebih lapar. Surya mengangkat kitab hitam tinggi-tinggi. Penguasa sungai belum pergi. Dia hanya tidur.